Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pelajaran pagi ini adalah akidah atau tentang keimanan yang merupakan pondasi dasar dari bangunan Islam. Yang kekuatan Islam seseorang itu ditentukan oleh kekuatan pondasinya. Maka barang siapa yang menginginkan Islamnya itu kuat, maka harus diperkuat pondasinya, yaitu keimanannya. Dan setiap kita tentu menginginkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di puncak keimanan, derajat yang tertinggi. Dari itu, mumpung kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, baik fisik kita maupun jiwa kita, akal kita, hati kita, kita syukuri nikmat yang besar itu untuk benar-benar dimanfaatkan kepada perkara yang Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab akidah yang saya bawakan adalah Syarhu Salasatul Usul. Syarhu artinya penjelasan, Salasatul Usul, 3 dasar utama. 3 yang dimaksud di sini adalah 3 perkara yang akan ditanya nanti oleh malaikat Munkar Nakir ketika kita pertama masuk ke alam akhirat, yaitu ketika manusia masuk ke alam barzah atau alam kubur, maka manusia akan menghadapi ujian terakhir. Maka bahasan ini diharapkan kita sukses menghadapi ujian terakhir. Karena kalau sukses menghadapi ujian terakhir itu, kebelakangnya itu sudah ringan dan tidak ada masalah lagi. Tapi kalau gagal menghadapi ujian terakhir ini, maka sangat bahaya ke belakangnya. Ada masalah besar ke belakang bagi orang yang gagal menghadapi ujian terakhir. Yang mereka inginkan ketika gagal menghadapi ujian terakhir di alam barzah, maka alam barzah itu menjadi penjara-penjara neraka yang isinya adalah siksa. Nah, sehingga dia menginginkan untuk kembali ke dunia, sebagaimana Allah terangkan dalam surat As-Sajdah ini ayat 12. Walau tara idil mujrimuna, kalau kamu melihat orang-orang yang durhaka, nakisuna ru'usihim, mereka menundukkan pandangannya, inda rabbihim, di hadapan Allah, dan dia berdoa, Rabbana absorna wa sami'na, ya Rabb kami melihat
kami telah tahu, wa sami'na, dan kami mendengar. Dulu kami telah melihat dan kami mendengar, cuma dulu sibuk, lalai di dunia. Bukan kami tidak percaya, kami percaya, cuma dulu masih sibuk. Ini diucapkan di alam barzah. Farji'na, kami memohon ya Allah agar kami ini dikembalikan ke dunia. Na'mal sholihan, agar kami bisa beramal soleh. Nah, inna muqinun, karena kami sebenarnya orang-orang yang yakin, orang beriman. Ini adalah doa penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang gagal menghadapi ujian terakhir. Ujian terakhir itu nanti setiap kita bersamaan atau menghadapi tukang uji mungkar nakir. Nah, bahkan sebelum masuk ke alam barzah, baru mau masuk saja dia menyadari. Dia mengatakan sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dengan apa yang telah kami rizkikan pada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakum al-mautu, sebelum datang kepada kamu kematian. Dan setelah datang kematian, fayaqulu, dia mengatakan, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani, sekiranya engkau menunda kematianku, ila ajalin qarib, sebentar saja, masih banyak pekerjaan saya yang belum terlaksana. Fa asaddaqo, saya mau sedekah kebaikan-kebaikan yang belum terlaksana. Itu pun diucapkan, minta kepada Allah untuk dihidupkan barang sebentar. Minta ajalnya diakhirkan, ditunda. Ajalnya ditunda untuk apa? Supaya dia bisa sedekah. Nah, wa akum minas sholihin, dan supaya aku di dunia bisa beramal soleh. Nah, dulu kemana? Nah, maka ini ayat ini benar-benar peringatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar membangkitkan hati kita agar kita jangan sampai lalai. Bagaimana pertanyaan mungkar nakir atau ujian terakhir akan diterangkan dalam hadis yang agak panjang dan mungkin kita enggak selesai satu pertemuan ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sehingga dari 3 pertanyaan mungkar nakir itu para ulama menulis sebuah kitab yang tadi dikatakan ini, penjelasan 3 dasar utama. 3 yaitu man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Itu 3. Ini bukan perkara yang kemudian kita sembrono, tidak paham, sehingga kalau gagal, kita lihat nanti bagaimana Rasulullah SAW menjelaskannya. Di dalam kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, masalah yang ke-108, beliau memberi judul seperti ini, wa yajuzul julusu inda athna'id dafni, boleh seseorang itu duduk ketika proses penguburan, duduk-duduk di situ, because di tadhkiril hadirin bil maut,
dalam rangka untuk mengingatkan orang hadir tentang kematian itu bagaimana, proses kematian itu bagaimana. Nah, ini perkara besar yang akan menimpa setiap kita. Kita pasti menghadapi mati, cepat ataupun lambat pasti kita akan menghadapi kematian. Maka di situ kondisi lagi mengubur orang mati, kesempatan terbaik, maka Rasulullah duduk di situ, sempatkan untuk duduk untuk mengingatkan yang hadir tentang proses kematian. Nah, wa ma ba'dahu, dan bagaimana kejadian setelah orang itu mati, berpisah jasad dan ruhnya. Boleh seperti itu, boleh. Nah, tapi Rasulullah SAW nanti diterangkan beliau duduk dan sahabat yang lain juga duduk. Tidak Rasulullah berdiri kemudian para sahabat duduk, itu tidak seperti itu caranya, bentuknya, sifatnya. Dan sebaliknya, bukan para sahabat berdiri, Rasul duduk, itu enggak, semua duduk. Beda kalau Jumatan khotibnya berdiri. Nah, jamaahnya duduk. Yang ini duduk semua. Lihadisi Al-Barra, berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansor, mengantar jenazah seorang dari Ansor. Fantahaina ilal qabri, setelah kami sampai di kuburan. Walamma yulhadu, setelah jenazah itu dilahat. Nah, lahat itu lubang miring yang ada di kuburan itu, dalam kata orang gali kubur itu, itu dikasih miring di arah kiblatnya, itu namanya lahat. Walaupun di Indonesia jarang pakai itu, tapi asalnya namanya lahat itu yang miring itu. Kalau nggak ada miringnya tidak disebut lahat. Lahat itu miring. Dan itu boleh, seperti itu boleh. Jadi jenazahnya masukkan ke liang lahat namanya. Fajalasa Rasulullah SAW mustaqbilal kiblati, maka Rasulullah SAW duduk. Ya, ini ya hadis bahwa Rasulullah apa? Duduk SAW menghadap kiblat. Wajalasna haulahu, dan kami duduk di sekitaran beliau, di sekitar beliau. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayru, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Mungkin kita jarang, mungkin tidak pernah, sampai sesepuh Pak Ahmad mungkin belum pernah lihat burung mencelok di kepala. Nah, ini kok sampai digambarkan seperti ini, menerangkan seriusnya. Para sahabat serius sekali, hening, karena lagi ngubur orang mati, mengingat kematian, dan Rasulullah duduk di situ. Sampai kata sahabat, ka'anna ala ru'usina at-tayru, dikira oleh burung itu bukan kepala, dikira apa? Batu. Nah, dikira batu oleh burung. Dan ini juga di hadis lain diterangkan kalau orang taklim ngaji seperti ini juga serius, hening, tidak mainan HP, saya tidak mainan HP terus tidur. Oh, itu ya salah juga. Nah, kalau tidur dalam taklim itu syaitan, itu permainan syaitan. Harus izin wudhu dulu, diusir. Karena ada syaitan yang akan mengganggu supaya kita ini tidak paham terhadap apa yang diterangkan. Dan itu bahaya, tidak paham agama itu bahaya. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, akan diberi kefahaman dalam agama. Saya sering ngaji tapi gak paham. Wah, itu bahaya. Atau sudah paham tapi tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan, itu juga jelek. Makanya Rasulullah ngajari doa gimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ngaji suwe kok enggak ono perubahan, kok enggak ada, tetap koyo biyen. Nah, itu enggak ngefek ilmunya, itu enggak manfaat, ilmunya tidak barokah. Nauzubillah min dzalik. Wa fi yadihi, di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, audun, beliau memegang ranting yang kutu fil ardi, yang diketukkan ke tanah. Diketukkan, tambah hening lagi nih, tambah serius. Faja'ala yanzuru ila sama, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke langit, wa yanzuru ilal ardi, dan melihat ke tanah, ke bumi. Wa ja'ala yarfa'u basarahu, beliau mengangkat pandangannya, wa yahfaduhu, dan menundukkan pandangannya, salasan, lihat ke atas, lihat lagi ke bawah sambil ngetuk-ngetukkan rantingnya tadi. Karena beliau lagi melihat proses perjalanan roh ke atas langit. Nah, faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'idzu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, min adzabil qabri, dari azab kubur. Ini sebagai dalil yang sahih bahwa azab kubur itu ada. Nah, marrataini, 2 kali, au salasan, atau 3 kali. Beliau ulang ini, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri salasan. Ini diucapkan oleh Rasul 3 kali. Begini lafaz doanya yang diajarkan beliau. Dan ini kita disunahkan baca ini ketika mau salam itu ya. Jangan ditinggalkan agar kita benar-benar dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Summa qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba mukmin, idza kana fi qita'in minad dunya, di sini hamba mukmin, beliau mau menerangkan tentang orang yang matinya husnul khotimah. Jadi beliau mulai dahulukan penjelasan tentang orang yang matinya husnul khotimah. Nah, beliau bilang hamba mukmin. Nah, mukmin itu orang yang beriman. Beriman itu punya keyakinan yang mendalam, itu mukmin. Atau bahasanya al-ilmu rasih, ilmu yang mendalam. Terutama tentang rukun iman. Ada berapa itu? 6. Maka itu untuk menjadikan seorang dikatakan mukmin, beriman, yang dipanggil oleh Allah dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadis oleh Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu maksudnya orang-orang yang faham betul tentang rukun iman itu. Ada 6. Iman kepada Allah pertama. Maka kita harus tahu apa cakupan ketika membahas tentang rukun iman kepada Allah. Rukun yang kedua, iman kepada malaikat. Apa cakupannya? Beriman kepada malaikat Allah. Nanti akan diterangkan di dalam kitab Usulus Salasah ini. Karena itu merupakan dasar kedua. Pertanyaan, madinuka, apa agamamu? Nah, sampai ke yang ke-6. Semoga Allah SWT menakdirkan kita menjadi hamba mukmin dan ditakdirkan
kita mati husnul khatimah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Kata beliau, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika dia mulai terputus dengan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menghadap ke akhirat. Jadi orang mati itu berpisah dengan dunia, masuk ke alam akhirat. Jadi kapan dimulai orang itu masuk alam akhirat? Ketika mati. Qomat kiamatuhu, berarti telah berdiri kiamatnya. Walaupun itu individu, tapi dia sudah mengalami hari kiamat secara pribadi. Sudah berpindah dari alam amal menuju alam balasan. Tidak ada lagi amalan. Nah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau seorang Bani Adam itu mati, terputus amalannya kecuali 3 itu. Apa? Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan ke orang tuanya. Yang kedua, shadaqatun jariyatun. Yang ketiga, amalun al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sudah tidak ada lagi amalan, makanya tadi minta untuk kembali lagi ke dunia, karena masih banyak amalan-amalan yang belum terlaksana, keburu meninggal. Ya, itu juga Rasulullah pernah membuat garis kotak gini, ini umur manusia. Kemudian membuat garis di tengahnya, di tengah kotak tadi bablas, nembus kotaknya. Ini pikiran manusia, kata beliau. Jadi pikiran manusia itu panjang, melebihi umurnya. Dan banyak orang mati itu urusannya belum selesai. Ya, cita-citanya masih belum banyak yang terlaksana, sudah meninggal. Kerjaannya masih banyak belum terlaksana, sudah meninggal dulu. Makanya Rasulullah gambar bablas seperti itu. Gambarnya lebih panjang dari umurnya. Nazala ilaihi malaikatun, ketika manusia mau menghadap ke alam akhirat, turun padanya malaikatun, malaikat. Di sini jamak, malaikatun itu jamak, berarti bukan satu malaikat tapi banyak. Jamaknya tunggalnya itu malakun, itu. Malakun itu satu, jamaknya malaikatun minas samai, dari langit. Nah, turun pada orang tersebut yang mau mati, yang lagi naza, para malaikat. Baidul wujuh, malaikatnya itu wajahnya putih, menunjukkan karena gantengnya. Jadi malaikat itu ganteng, bukan cantik tapi ganteng. Walaupun tidak berjenis kelamin, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Dan tidak makan, perutnya itu enggak ada lambungnya, enggak ada ususnya. Jadi kasih kates enggak mau. Ya Pak Ahmad ya, kasih pisang enggak mau. Malaikat pernah dikasih masakan sama Nabi Ibrahim, wah disembelihno anak sapi, makanan terbaik ketika itu. Enggak mau, sampai Nabi Ibrahim ketakutan, kok enggak makan ini tamu kita ini. Dan ganteng pernah Nabi di surat Yusuf, para wanita yang diundang oleh Zulaikha, karena para wanita itu ngerasani Zulaikha, karena Zulaikha kepincut, bahasa kita itu kepincut sama Nabi Yusuf. Ya, disiapkan pisau, kemudian buah-buahan. Setelah pegang pisau dan pegang buah-buahan, ibu-ibu sudah pegang semua pisaunya dan buahnya, Nabi Yusuf suruh keluar. Apa kata ibu-ibu? Hasyalillah, hadza malakun karim. Ini malaikat, ini bukan manusia. Nah, itu nas ayat yang jelas menunjukkan bahwa malaikat itu apa?
ganteng-ganteng. Nah, ini wajahnya putih. Ini menjelaskan wajah malaikat. Ka'anna wujuhahum asyamsu, wajah mereka seperti matahari, saking gantengnya. Ma'ahum kafanun, mereka membawa kafan min akfanil jannah, dari kafan-kafan surga. Semua dimuliakan. Nah, ini buah-buah dari kesabaran kita di dunia, menggembleng diri kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Wa khunutun, dan dia malaikat itu membawa pewangi atau wewangian min hunutil jannah, dari pewangi-pewangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai malaikat itu duduk sejauh pandangan mata orang yang mau meninggal itu. Summa yaji'ul malakul mauti alaihi salam, kemudian datang malakul maut. Malakul maut itu di sini tunggal ya, kalau di sini jama', ini tunggal, satu orang, namanya malakul maut. Malaikat pencabut nyawa, kalau kita mengartikan seperti itu, alaihi salam. Dan ini nama malakul maut yang benar seperti ini diterangkan oleh Rasulullah SAW, bahwa malaikat pencabut nyawa itu namanya siapa? Malakul maut, bukan Israel. Malaikat Israel itu salah, itu tidak ada dalilnya. Yang sahih itu ini namanya. Nah, kalau Israel itu orangnya jelek, jahat, ya. Mungkin kan dari sana juga, ya, mau ikut-ikut. Kemudian datang malakul maut mendatangi orang tadi yang mau meninggal, hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai duduk di samping kepalanya. Kalau yang malaikat tadi duduknya menjauh, ya, sejauh pandangan mata. Ya, ini dekat. Fayaqulu, maka dia mengatakan malakul maut tadi. Nah, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang bagus atau jiwa yang baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Nafsu itu di dalam Al-Quran ada 3. Ada nafsu al-ammarah di surat Yusuf. Allah katakan inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ammarah, karena seringnya dan selalunya nafsu itu mengajak pada kejelekan. Tapi nafsu itu masih bisa diusahakan, dikendalikan, dikuasai. Jadi manusia itu berada di hati, manusia itu berada di antara 2 seruan. Seruan nafsu dan seruan Allah. Nah, bagaimana mengendalikan nafsu, bagaimana menguasai nafsu? Dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan Allah. Maka manusia terbagi menjadi 2, ada orang yang binasa, celaka, yaitu orang-orang yang dikuasai nafsunya. Dan yang kedua, orang yang sukses, yaitu orang yang hatinya tenang bersama Allah. Ini namanya nafsu mutmainnah. Sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang bersama Allah, ridho, rela kepada Allah. Dia ucapkan setiap pagi 3 kali, sore 3 kali. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan ini 3 kali, pagi hari, sore hari, pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, dia akan merasakan ketenangan hidup, merasakan manisnya iman, dengan mengatakan raditu billahi robba
wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Diucapkan 3 kali itu zikir. Nah, tapi lihat maknanya. Raditu billah, aku ridho kepada Allah. Namanya ridho kepada Allah, di situ ridho dengan takdir Allah juga. Sementara takdir Allah itu ada 2, ada yang manis, ada yang pahit. Ya. Ketika oleh Allah ditakdirkan pahit, ya ridho. Berupa apa? Sakit, miskin, kekurangan. Itu pahit. Takdir tidak enak. Tapi ridho. Tenang hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun ditakdirkan sakit, miskin, itu kebaikan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, kalau orang sakit, maunya Allah dihapus dosa-dosanya. Wah, itu keberuntungan yang terbesar. Buat apa banyak hartanya tapi banyak dosanya? Ya. Nah, mending nggak punya harta tapi juga nggak punya dosa. Kalau kata Pak Ahmad, mending nggak punya dosa ya banyak hartanya, gitu kan? Wah. Jadi sehat berarti cerdas namanya ya. Yang kedua, nafsu itu namanya nafsu al-lawwamah, seperti Allah terangkan dalam surat apa? Al-Qiyamah ya. Ya apa? La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Namanya nafsul lawwamah itu masih sana sini. Maksiat iya, sholat iya, masih gak tenang. Ya. Pramukaan ya, sini senang, sana senang. Nah. Apa? STMJ, apa itu, Pak? Wah. Pak Ahmad STMJ, sholat terus, maksiat terus. Ini nafsunya masih belum tenang. Orang seperti ini sakit, istilahnya masih sakit. Yang sudah sehat ini nafsunya sudah tenang, mutmainnah. Di dalam surat apa? Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ridho. Lihat ketika dipanggil oleh malakul maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Panggilannya juga bagus. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia ini tugasnya memerangi nafsu, ditundukkan kepada Allah, ditenangkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi kebaikan, apa? Bersyukur. Ketika diuji dengan kemiskinan, apa? Bersabar. Walaupun Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Kuntu abwabal jannati", aku pernah berdiri di pintu surga, "Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wal masakin". Aku pernah berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan penghuninya yang masuk surga itu malah fuqara dan masakin. Nah, orang fakir yang banyak masuk. Hadis ini tidak menerangkan bahwa fakir miskin itu lebih utama, itu tidak seperti itu. Tidak menerangkan bahwa yang fakir itu lebih utama daripada orang kaya. Tapi diterangkan oleh para ulama bahwa orang fakir itu kesempatan beribadah, kesempatan beramal soleh, kesempatan taklim lebih besar daripada orang kaya. Kan sibuk, mana di pasar, di mana masih di sini, di mana masih di selatan, di mana masih di timur. Urusannya banyak karena hartanya di barat, di timur, di utara, selatan, sehingga hatinya bercabang. Itu sebabnya. Bukan karena apa? Fakirnya. Bukan karena kaya yang demikian, juga orang kaya. Walaupun dia miskin, kalau pikirannya dunia terus, habis waktunya sampai tidak terurus agamanya,
sampai lupa dirinya, dia jelek juga walaupun orang miskin. Sebagaimana kalau orang kaya, dia Masya Allah hartanya disyukuri, dipakai untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dinafkahkan di jalan yang diridhoi oleh Allah, sampai menjadi orang yang zuhud. Orang zuhud itu bisa dialami orang kaya juga. Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhiratnya. Bukan mentang-mentang banyak uangnya mau beli rumah sana sini, mau beli mobil sejauh pandangan mata. Uang saya sendiri, dari hasil keringat saya sendiri, banting tulang, peras keringat dari saya sendiri. Mau apa kan terserah, yang penting bukan haram. Ya enggak apa-apa. Tapi manfaat akhiratnya apa? Lihat orang-orang zuhud. Nah, seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah imam-imam zuhud. Nah, panggilan yang bagus. Qala, maka mengatakan Rasulullah SAW mengatakan, kalau tadi yang mengatakan itu malaikat maut. Kata Rasul SAW, fatahruju, maka keluarlah ruhnya, tasilu, mengalir. Kama tasilul kutroti, seperti mengalirnya air, min fayyisiko, dari mulut kendi. Mungkin kita gambarkan halus seperti itu. Gambaran kita, bayangkan kita mungkin halus. Tapi walaupun halus, kata Rasul SAW, innalil mauti sakarat. Kematian itu sekarat. Sekarat itu sampai kadang hilang akalnya. Sementara ketika itu setan mati-matian untuk benar-benar bagaimana orang ini matinya su'ul khotimah. Nah, sementara dia perjuangan terakhir mempertahankan keimanannya. Jangan kita Rasulullah SAW sampai berdoa, dan di sampingnya ada air. Beliau masukkan tangannya ke dalam air, kemudian diusap wajahnya untuk mengurangi sakitnya sakaratul maut. Panasnya beliau tidak ada yang bisa nyentuh karena panasnya. Dan beliau berdoa sambil diusahakan dengan tangannya, didinginkan dengan air, dan beliau berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakaratul maut. Perkaranya besar sampai hilang kadang, makanya orang mau mati itu kadang omongannya kemana-mana, karena memang perkara besar, perkara berat. Makanya yang masih sehat, yang jaga itu harus benar-benar mengerti bahwa orang ini lagi perjuangan terakhir, menghadapi mau berpindah ke alam akhirat. Maka kembalikan orang ini ke dalam sunnah, bimbing ke dalam sunnah. Apa kata Rasulullah SAW? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati itu mengucapkan apa? La ilaha illallah. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia surga. Maka itu targetnya orang ini yang mau mati ini mengucapkan la ilaha illallah ucapan terakhirnya. Ya. Ucapkan ba la ilaha illallah, ma bu pa ba la ilaha illallah. Mungkin dia tidak mampu tapi mantu, sudah. Biarkan, dia lagi perjuangan. Biarkan kita menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Kalau nggak ngerti, yang nunggui, nggak pernah taklim, nggak pernah ngaji, nyebut mbah, nyebut, nanti ya bilangnya but, pikirannya kalang kabut. Nah, ucapkan la ilaha illallah, apalagi mampu la ilaha illallah, sudah istirahatkan, dijaga di situ. Nanti datang saudaranya, adiknya datang, Mbak, Mas, sepurane iyo. Nah, ucapan terakhirnya apa? Iyo.
Ucapan terakhirnya iya. Kemudian ini karena perjuangan yang mau mati tadi kehausan. Aku njaluk ngombe, ngelak. Ya wis dijogokno belum nyampe wis ada berangkat. Ucapan terakhirnya apa? Ngombe, ngelak. Ya wis tak jogokno tapi sampean ngomong la ilaha illallah. Ambil ke dapur, balik ternyata enggak ada. Alhamdulillah. Ucapan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Jaminan dari Rasulullah SAW surga. Nah, jadi memang harus ngaji. Yang mau mati ngaji, yang masih sehat juga harus ngaji biar semua selamat. Faya'khudhuha, maka diambillah ruh itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan hatta idza kharajat ruhuhu, sampai ketika keluar ruhnya, shalla alaihi kullu malakin, ketika ruhnya keluar orang ini mengucapkan sholawat, mendoakan, semua malaikat mendoakan. Semua malaikat bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Nah, wa kullu malakin fis sama, dan setiap malaikat yang ada di langit, 7 langit, semua mendoakan orang ini. Wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Bahwa langit itu punya pintu dan ada penjaganya. Laisa min ahli babin, tidak ada dari penjaga pintu langit, illa wahum yad'unallah, kecuali mereka semua berdoa kepada Allah, an ya'ruja biruhihi min kibalihim, agar orang tadi yang meninggal tadi ruhnya itu naik lewat pintu mereka. Pintu langit banyak, kemudian dijaga malaikat-malaikat. Ketika ada orang yang husnul khotimah, memohon kepada Allah agar ruhnya lewat pintunya, dibanggakan, dirindukan. Fa idza akhadhaha, ketika sudah diambil ruh tadi, lam yada'uha, tidak dibiarkan, fi yadihi, di tangannya, torfata ainin, walaupun sekejap, hatta ya'khudhuha, sampai diberikan ke malaikat yang tadi, yang jauh tadi. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, diletakkan di kafan, dari kafan-kafan apa tadi? Surga. Wa fi dzalika al-hunud, dan diberi pewangian, diberi pewangi di kafannya tadi. Fadzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana diterangkan oleh Allah, tawaffathu rusuluna, diwafatkan oleh utusan kami, wahum la yufarritun, mereka tidak melampaui batas. Wa yahruju minha, dan keluarlah ruh itu, ka'at yabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Ruhnya itu seperti bau paling wangi, bau misik yang paling wangi yang ada di muka bumi. Dan misik ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Tapi misik yang asli, bukan hanya capnya misik, mereknya misik, tapi isinya bukan. Karena misik ini berasal dari minyak kijang. Kijang maksudnya, kijang hewan itu dikejar sampai dia yang kalah. Nanti kalau udah kecapean dia keluar minyaknya di tempat tertentu, itu yang diambil kemudian dibuat minyak. Kalau Pak Ahmad ngejar kijang, Pak Ahmad yang keluar minyaknya dulu. Nah, diketawai sama kijang malah. Nah begitu, harum, wangi ruhnya. Qala fayas'udu, Rasul melanjutkan, kemudian naik, malaikat tadi naik biha, dengan membawa ruhnya,
fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu, setiap mereka melalui malaikat maka malaikat itu mengatakan ma hadzal ruh at-thayyib, ruhnya siapa ini yang sangat bagus ini, oh, harum sekali ini ruhnya siapa. Fayaqulun, malaikat-malaikat itu menjawab, Fulan ibnu Fulan, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan, bi ahsani asma'ihi, dengan menyebut nama yang terbaik. Ini dalil bahwa kalau memberi nama anak itu yang baik, karena nama itu mengandung doa. Ketika dipanggil itu sama dengan mendoakan. Dan Rasulullah SAW banyak mengganti nama-nama sahabat yang kurang baik diganti yang baik. Nah, allati kanu yusammunaha biha fid dunya, yaitu nama-nama yang dia beri nama di dunia. Hatta yantahu biha ilas sama'id dunya, sampai berhenti di langit dunia, di langit pertama ini. Fayastaftihuna lahu, maka malaikat itu minta dibukakan pintu. Fayuftahu lahum, maka dibukakan pintunya. Fayasi'uhu, maka dia mengikutinya. Min kulli sama'in mukrabuha, dari setiap langit ke langit yang atasnya yang terdekat. Ila sama illati taliha, ke langit yang atasnya, dari langit dunia ngantar ke pintu langit yang atasnya, begitu seterusnya. Hatta yantahi bihi ila sama isabi'ah, sampai berhenti ke langit yang ke-7. Dalil yang jelas bahwa langit itu jumlahnya 7, ada penjaganya, malaikat-malaikat. Dan Rasulullah SAW menjelaskan jarak antara langit pertama ke langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka setelah roh itu sampai ke langit ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah nama hambaku itu di illiyin. Jadi illiyin tempatnya di atas langit yang ke-7. Ini sebuah kitab yang berisi catatan atau daftar orang-orang yang matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk yang tercatat di sini, ya. Tapi ya sekarang harus serius, nggak boleh lemot, nggak boleh malas, betul-betul difahami agama Allah itu. Mohon berdoa kepada Allah, diberi taufik, diberi hidayah, bisa menjadi orang yang wafatnya husnul khatimah. Ini Rasulullah terangkan seterang-terangnya. Allah berfirman, wa ma adraka ma illiyun, tahukah kalian apa itu illiyun? Kitabum markum, kitab yang berisi catatan. Yashhaduhu al-muqarrabun, yang disaksikan oleh al-muqarrabun, para malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayuktabu kitabuhu fi illiyin, maka namanya ditulis di illiyin. Sumayuqalu, kemudian dikatakan uiduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha uhrijuhum taratan ukhra. Karena aku dari tanah itulah aku menciptakan manusia, dan ke dalam tanah aku kembalikan di alam barzah,
Dan dari tanah pula aku keluarkan mereka sekali lagi. Setelah itu sudah abadi, nggak ada lagi, nggak usah bikin tempe lagi. Nah, sudah nggak mikir lagi, nggak ada pikiran lagi, nggak pakai sholat, nggak usah taklim lagi. Taklimnya sekarang, makanya sabar sekarang. Allah berfirman, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan sampai ke sana kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak akan sampai ke sana kecuali orang yang memang punya nasib yang besar, keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan termasuk kita-kita ini golongan mereka. Qala fayuraddu ilal ardi, maka dikembalikan ruhnya ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Nah, qala Nabi mengatakan fa innahu yasma'u hafqani ali ashabihi, dan setelah dikembalikan ruhnya dia mendengar hentakan sandal pengiringnya yang nganter, karena yang teman orang itu ada 3 di dunia ini. Saudara keluarga, harta, amal. Yang 2 ikut nganter ke tempat terakhir, istirahatan terakhir. Yang ketiga nganter semua, cuma yang 2 balik. Kembali sampai di situ dan tidak mau dipaksa, tidak mau. Padahal yang mati ini orang paling disayang, paling ganteng, paling cantik, gak mau nunggu di situ, ditinggal. Hartanya juga dibawa pulang. Nah, tinggal yang bersamanya adalah apa? Amalannya. Idza wallau anhu, ketika keluarganya tadi pulang, dia mendengar. Nah, mudbirin, walau mudbirin maksudnya pulang. Nah, fayatihi malakan, kemudian datanglah 2 malaikat. Ini mau menghadapi ujian terakhir ini. Fayatihi malakani, datang kepadanya 2 malaikat. Syadidal intihar, yang sangat keras bentakannya. Karena ujian. Kalau di Indonesia, di kampus-kampus SMA itu ada namanya ospek ya, atau apa itu. Itu biasanya kereng-kereng gitu kalau bentak-bentak. Ini juga menghadapi alam barzah, dibentak-bentak oleh 2 malaikat tadi. Fayantahiranihi, maka dia membentaknya, wa yajlisanihi, dan dia mendudukkan. Fayakulani, dan dia mengatakan, malaikat tadi mengatakan, man robbuka, siapa Robmu? Nah, ini kalau tidak ngaji ya tidak bisa. Fayakulu, maka dia mengatakan, Robbi Allah, Robku adalah Allah. Diperhatikan di sini satu pertanyaan kemudian diterangkan oleh Rasul jawabannya. Fayakulani lahu ma dinuka, kemudian ditanya lagi soal kedua. Fayakulu, dia menjawab dinil Islam, agamaku Islam. Nah, fayakulani lahu, maka malaikat tadi mengatakan lagi, bertanya lagi, ma hadzal rajulu, siapa orang ini? Alladzi bu'itsa fikum, yang diutus pada kalian. Ya, fayakulu, orang tadi mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan keempat ya. Fayakulani lahu, dia bertanya lagi mungkar nakir itu, wa ma amaluka, apa amalanmu? Fayakulu, dia mengatakan, qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Qur'an. Fa amantu, kemudian aku beriman. Ini tentu setelah dia belajar. Nah, tidak hanya baca. Wasadaqtu, dan aku membenarkan. Nah, jadi ini jawaban baku, ini paten. Tidak bisa ngarang lainnya. Ya ini jawabannya. Amboh tidak tahu apa agamanya di dunia ini atau tidak beragama, harus ke sini jawabannya. Kalau tidak ini salah.
Fayantahiruhu, kemudian membentak lagi. Nah, fayaqulu, dia mengatakan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Langsung ini 3 soal sekali ucapan. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Nah, 3 soal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahia, dan ini apa? 3 soal ini. Akhiru fitnatin, ujian terakhir. Makanya ada kitab namanya 3 dasar utama. Yang saya katakan tadi, tiga hal itu adalah 3 pertanyaan mungkar nakir. Ini tadi. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Kata Rasul, ini ujian terakhir bagi orang mukmin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Ini adalah ujian terakhir yang dihadapkan pada setiap mukmin. Kalau ujian pertama ya banyak, mulai kita balik, kita diuji dengan kebaikan dan keburukan, dengan syahwat, subuhat, ya, kerancuan-kerancuan, dengan perkara yang enak dan tidak enak, itu semua ujian. Tapi terakhirnya itu tadi. Makanya kata Rasul, ini ujian terakhir yang dihadapkan pada orang mukmin. Kalau ini sukses, nah, untuk bisa sukses seseorang tidak bisa ngapalkan saja. Wah, hafal aku wis, gak usah belajar lainnya, hafalan ini saja. Oh, tidak bisa. Walaupun itu namanya Pak Mudin yang selalu mentalkin di kuburan itu ya. Kalau kamu ditanya jawab ini, belum tentu. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu, Allah yang mengokohkan, Allah yang menolong dia untuk bisa menepatkan jawaban. Siapa itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bil qauli tsabit, dengan ucapan yang tepat. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nanti di lanjutan ayatan ini, di dunia ini dan di akhirat. Kalau di dunia orangnya kokoh, istiqomah, yakin terhadap ajaran Allah, yakin dengan ajaran syariat Allah, kokoh, istiqomah, sabar, insyaallah akan menjadi hamba-hamba yang ditolong oleh Allah menghadapi apa? Ujian terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk orang yang sukses ini, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, ini pertolongan Allah, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Agama Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Artinya enggak bisa kita cuma hafalan ini, enggak usah sholat, enggak usah apa, hafalan ini saja. Fayunadi munadin fis sama, maka dipanggil oleh penyeru dari langit, an sadaqa abdi, benarlah hambaku. Fa'afrisuhu minal jannah, berilah dia hamparan karpetnya dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan dia pintu ke surga. Qala, kemudian kata Rasul, fayatihi min ruhihi wa tibihi, datang aroma surga, ke harumnya surga. Setelah dibuka pintunya, berhembus kemana? Ke alam barzah. Nah, itu namanya taman-taman surga, sudah mendapati nikmat surga. Nah, dan itu disebut dengan nikmat kubur bagi orang yang husnul khotimah, orang yang mampu menghadapi ini fitnah kubur, menghadapi malaikat mungkar nakir, sukses. Balasannya adalah kebaikan, buah dari kesabaran. Nah, maka pesan saya pada diri saya dan hadirin semua untuk apa? Sabar.
Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan dilapangkan baginya kuburnya, dilapangkan sejauh pandangan matanya. Loh, saya pernah buka kuburannya itu kok tetap gak berubah. Berarti Nabi itu goro itu. Tidak bisa seperti itu. Ini yang kita bahas, ini alam akhirat, alam gaib, alam barzah. Tidak bisa dikias dengan alam nyata, alam dunia. Walaupun kita bisa menjawab, iya, ketika kamu bongkar, oleh Allah dikembalikan. Seperti ketika kamu ngubur, seperti didudukkan. Lihat tidur terus ke orangnya. Katanya tadi, kata Nabi, didudukkan. Nah, begitu. Jelas adab kita kepada hadis apa? Sami'na wa ta'na, yakin. Setelah yakin, kita persiapkan diri kita menghadapi ini. Jelas kuburannya diluaskan sejauh pandangan mata. Qala wa yatihi wa fi riwayatin yumassilu lahu. Kemudian datang orang yang dipermisalkan, berupa siapa? Rajulun hasanul wajhi. Datang kepada orang yang baru mati tadi, seseorang yang hasanul wajhi, wajahnya sangat tampan, hasanus thiyab, pakaiannya sangat bagus, thayyibur rih, baunya sangat harum. Fayaqulu, orang tadi mengatakan, absyir, bergembiralah. Nah, bergembiralah. Di dunia ini orangnya ridho dengan Allah, senang hatinya, tenang di dunia, dan itu surga dunia. Masuk alam barzah, ketemu orang teman seperti ini, absyir, bergembiralah. Nah, diberi kabar gembira oleh orang tadi, temannya tadi. Nah, absyir billadzi yasurruka. Nah, bergembiralah dengan yang telah menggembirakanmu atau memudahkanmu. Absyir biridwanin minallah, bergembiralah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surga, fiha naimun mukim, yang di dalam surga itu isi kenikmatan yang tidak terputus, tidak tidur. Orang surga itu tidak tidur. Makanya kalau ingin masuk surga, jangan banyak tidur. Ya, banyak beramal. Sekarang waktunya bertanam. Panennya nanti, maka nanam buah-buah yang bagus, supaya nanti panennya itu yang bagus-bagus. Jangan menanam biji-bijian yang jelek, karena nanti hasilnya juga kejelekan. Buah zakum, ya, begitu masuk di lehernya, berhenti di tenggorokannya, leleh itu tenggorokannya karena panasnya. Dori, buah dori, itu buah yang dihasilkan dari hasil tanaman kejelekan oleh manusia di dunia. Tapi kalau nanam biji-biji yang bagus, tingkatkan iman, takwa, amal soleh, baik, kebaikan, buahnya berupa buah apa, Pak Ahmad? Buah apa di surga? Siapa yang? Buah apa? Delima, apa? Zaitun, bisa. Yang terbaik apa? Tuba, ada buah tuba di sana, buah terbaik. Nah, Pak Ahmad juga tidak bisa menyebutkan banyak buah-buahan surga, banyak sekali ya. Semua yang diinginkan oleh nafsu ada di sana. Di sini mahal duren, wah gampang, nanti sabar dulu ya. Sabar dulu sebentar. Nah, sebentar, dunia ini sebentar. Hadza yaumuka, ini adalah harimu, kata temannya tadi. Alladzi kunta tu'adu, yang dijanjikan untukmu. Nah, dijanjikan untukmu, ini adalah hari kebahagiaanmu. Kayak manten saja ya. Lemeknya dari surga. Kita belum pernah lihat lemek dari surga ya. Pakaian dari surga,
Pakaian surga itu tidak akan bisa dibanding dengan pakaian termahal di dunia ini. Walaupun kita belum pernah lihat, apalagi beli, gampang, sabar, kayak gitu sabar. Sholat aja itu nanti sudah dapat. Gak harus masuk surga dulu, di alam barzah sudah dapat. Lemeknya karpet terbaik. Mungkin ada permadani di dunia, permadani terbaik tidak bisa dibanding dengan permadani, dengan karpet dari surga yang Allah janjikan. Nah, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempat cambuk ya di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuknya tak sepiro jam. Ya. Fayaqulu lahu, maka berkata orang tadi yang mati tadi, wa anta fabasyarakallah, dan engkau semoga Allah menggembirakanmu. Nah, bi khairin min man anta, siapa anda ini? Fawajhuka alwajhun, wajahmu adalah wajah yaji'u bil khair, wajahmu kok bagus sekali, ceria, semeringah, penuh dengan kegembiraan. Dan ini wajah itu memang gambaran hati. Kondisi hati seseorang itu bisa dilihat dari kondisi wajah seseorang. Kalau kelihatan wajahnya murung, lemes, lesu, itu ada sesuatu di hatinya yang menggelisahkan, meresahkan. Dibantu. Nah, fayaqulu, maka orang tadi mengatakan, menjawab, ana amaluka sholih, saya adalah amalan solehmu di dunia. Makin bagus, makin ganteng. Tapi suatu amalan dikatakan soleh itu kalau memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mencocoki dalil, ada contoh dari Nabi, bukan ngarang-ngarang sendiri, karena agama ini datangnya dari Allah, diturunkan melalui utusan malaikat terbaik yaitu Jibril, disampaikan kepada Rasul terbaik yaitu Rasulullah, diajarkan pada para sahabat dan disampaikan kepada kita. Itu dikatakan amal soleh. Kalau tidak memenuhi dua syarat tadi, tidak dikatakan amal soleh, tapi amal toleh, yang jelek. Fawallahi, kata orang ini, amal soleh yang oleh Allah dijadikan teman, demi Allah, ma'alim tuka, aku tidak mengenal kamu, kata amalannya, illa kunta sari'an fi ita'atillah. Demi Allah, aku tidak mengenal kamu di dunia kecuali kamu dulu orangnya cepat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak loyo, tidak lemot, tidak males-malesan. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi, ya, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Maka jaga kesehatan, jaga kekuatan. Nah, makan sesuai kebutuhan, hajat. Karena kalau banyak makan, ngantuk nggak dengar azan, waktunya ke masjid nggak bisa, digandoli oleh perutnya. Sebentar kemudian jadi tumpuan lemak di aliran darah, menyumbat aliran darahnya, stroke, kena penyakit dalam. Kenapa itu? Semua penyakit dalam disebabkan karena pola makan yang tidak benar. Makanya Allah berfirman, kulu wasrabu wala tusrifu. Ya, makan dan minum jangan lebih. Mana ukurannya? Sebatas menegakkan punggung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Batian fi maksiatillah, aku dapati engkau dulu di dunia itu batian. Batian itu lambat-lambat, lemot di dalam melakukan kemaksiatan. Itu baik, sampai enggak jadi. Karena ketika ada betikan jiwa, betikan hati, betikan nafsu, dia ajukan dulu 4 pertanyaan. Apa manfaat dunianya? Yang kedua, apa bahaya dunianya? Yang ketiga, apa manfaat akhiratnya? Yang keempat, apa bahaya akhiratnya? Ketika muncul itu, kalau memang ada manfaat akhiratnya, dilakukan. Ya, ada 4 tadi. Apa saja Pak Ahmad? 4 tadi soalnya. Iya, 2. Iya. Akhiratnya, Masya Allah, ahsanta 100. Nah. Fajazakallahu khairan, karena kamu di dunia orang cepat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, lambat di dalam maksiat kepada Allah, maka Allah balas dengan kebaikan. Tsumma yuftahu lahu baban minal jannah, kemudian dibukakan orang ini pintu surga, wa baban minan nar, dan pintu neraka. Fayuqalu, maka dikatakan, hadza manziluka law asaita, ini neraka, ini tempatmu kalau kamu dulu maksiat. Law asautallah, kalau engkau maksiat pada Allah, maka ini neraka tempatmu. Abdalakallahu bihi hadza, maka Allah ganti pintu neraka ini dengan ini, pintu surga. Fadara'a ma fil jannah, sehingga dia melihat pintu surga. Faidara'a ma fil jannah, ketika dia melihat isi surga, ya, dia bisa melihat isi surga. Dari mana? Dari alam kubur sudah lihat isi surga. Nah, kepingin segera ke sana ya? Kemana? Ke alam barzah untuk bisa melihat apa? Makanya harus serius mempersiapkan diri. Itu orang cerdas. Kata Rasulullah SAW, pernah ditanya, manil akyas, siapa ya Rasul orang paling cerdas di dunia ini? Kata beliau, mereka itu orang paling cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wastidadan lahu, dan mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Itu orang paling cerdas. Tidak terlalaikan dengan dunia ini, karena dunia ini kata Allah mata'ul ghurur. I'lamu annamad dunya la'ibun. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah main-main, main HP, main bola, main apa saja. Ya. Walahwun, dan melalaikan. Dunia itu melalaikan, hatinya lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazinatun, dan perhiasan, perhiasan badannya, perhiasan pakaiannya, rumahnya. Watafakhurun, dan berbangga-bangga, saya lebih baik dari kalian. Rumah saya lebih bagus dari rumah kalian, itu tafakhur. Watakatsurun bil amwali wal aulad, dan saling banyak-banyakan dengan harta dan anak-anak. Itu dunia. Wa fil akhirati adzabun, adapun di akhirat nanti isinya cuma 2. Adzabun syadid, azab yang sangat pedih bagi orang yang lalai. Bagi orang yang lalai ancamannya azab yang pedih. Waridwanin minallah, innamad dunya mata'ul ghurur. Dunia itu menipu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Pak? Surat apa tadi? As-Saff ya. Ketika dia melihat pintu surga, melihat ke surga, orang tadi mengatakan, Rabbi ajil kiamas saati, ya Allah segerakan kiamat. Kaima arji'u ila ahli wa mali, aku sudah rindu pada keluargaku, rindu istriku,
rindu anak-anakku. Fayuqalu lahu, maka dikatakan uskun, tenang sebentar. Nah, ini namanya apa? Cerita dari Rasulullah SAW tentang bagaimana proses kematian terhadap orang yang beriman dan yang disebut dengan mati husnul khotimah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang matinya husnul khotimah. Mohon kesabaran, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke sana, dan Allah memberikan kemampuan pada setiap diri kita untuk bisa menguasai nafsu kita, ditundukkan kepada Allah sehingga menjadi nafsu al-mutmainnah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Rasulullah tentang orang yang matinya su'ul khotimah, supaya kita bisa memilih, mau pilih mana, karena Allah telah memberi akal pada kita untuk berpikir. Kalau kita masih berada di tempat jelek, berpindah, segera berpindah, mumpung masih ada waktu, ada kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.